Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Simatul Basti dengan NIM 2310417. Saya di sini akan menjelaskan tentang independent sample dan dependent sample korelasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang independent sample. Langkah pertama yaitu menyiapkan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Lalu langkah kedua yaitu pemberian judul dan hipotesis. Lalu langkah yang ketiga yaitu menghitung layout data. Masing-masing data terdapat 19 subjek, 19 laki-laki, 19 perempuan. Lalu variabel X dijumlah, totalnya yaitu 225 dan total pada variabel Y yaitu 240. Lalu variabel elemen X tadi dibagi dengan subjek yang diambil. Jadi 225 dibagi dengan 19 yaitu 11,84. Kemudian elemen Y dibagi dengan 19, 240 dibagi dengan 19 yaitu 12,63. Lalu langkah keempat yaitu pembuatan grafik scatter plot. Jadi saya membuat grafik scatter plot menggunakan Excel. Saya akan menunjukkan cara penggunaannya. Yang pertama, kita masukkan data jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini data jenis kelamin laki-laki dan ini data jenis kelamin perempuan. Lalu semua diblok. Kemudian pilih insert. Kemudian pilih yang insert scatter XY or bubble chart yang ini, lalu pencet, lalu pilih yang ini. Nah, ini hasilnya. Kemudian dalam poin ke A yaitu skema hubungan variabel, yaitu positif lemah karena variabelnya yaitu naik ke atas ke kiri namun tidak menyebar, jadi dinyatakan positif lemah. Kemudian pada langkah kelima yaitu menganalisis data. Nah, ini menggunakan rumus standar deviasi. Rumus standar deviasi yaitu N atau subjek tersebut, terus elemen X kuadrat. Ini hasil dari penjumlahan X tadi yang di atas, tabel di atas, yaitu 225. Lalu yang elemen X yang kuadrat yang kedua ini yaitu 225 tadi itu dikuadratkan, lalu dibagi 19 tadi subjeknya. Hasilnya 961.875 dikurangi 50.625 dibagi 361. Hasilnya 911.250 dibagi 361. Hasil akhirnya yaitu 2524,23. Lalu penghitungan yang kedua yaitu sama yang di atas tadi, yaitu N dikali elemen Y kuadrat dikurangi elemen Y kuadrat juga, lalu dibagi dengan N, yaitu tadi kan yang elemen Y itu hasilnya 240, ini 19, lalu 240 tadi dikuadratkan lalu dibagi dengan 19 si subjek tadi, hasilnya 1094.400 dikurangi 57.600 dibagi 361. Hasilnya 1036.800 dibagi 361. Hasil akhirnya yaitu 2872,02. Lalu analisis data yang poin B yaitu kumpulan standar deviasi. Cara menghitungnya yaitu N yaitu subjek
dikurangi 1 S atau standar deviasi 1 yang pertama tadi di atas, lalu ditambah sama yang ini yaitu N yang kedua dikurangi 1. Maaf, ini subjek sama aja dengan subjek, lalu dikali dengan standar deviasi yang kedua yang ini, lalu dibagi dengan N plus N kurangi 2, yaitu 19 kurangi 1 yaitu 18. Terus hasil dari standar deviasi pertama yaitu 2524,23. Terus N kurangi 1 18. Lalu yang standar deviasi yang kedua yaitu 2872,02 dibagi 36. Karena total seluruh subjek itu ada 38. Jadi 38 kurangi 2 yaitu 36. Hasilnya yaitu 45436,14 ditambah 51696,36 dibagi 36. Hasilnya 97132,5 dibagi 36. Lalu hasilnya itu di akar pangkat 2698,12. Hasil akhirnya yaitu 51,9434. Lalu poin yang C, menghitung standar deviasi Y bar pertama dan Y bar kedua. Sama dengan kumpulan standar deviasi yang di atas tadi itu, hasilnya itu lalu di akar pangkat 1 di per N1 plus 1 per N2. Hasilnya kumpulan standar deviasi di atas tadi kan 51,9434, lalu 1. Nah, yang di bawah ini yaitu subjek dari laki-laki dan perempuan tadi, lalu 51,9434 dikali 0,32, hasilnya 16,6218. Lalu mencari T. Rumus T yaitu Y bar 1 Y bar 2 dibagi standar Y bar 1 dikurangi Y bar 2. Hasilnya 11,84 dikurangi 12,63 dibagi 16,6218. Hasilnya min 0,79 dibagi 16,6218. Hasil akhirnya yaitu min 0,0475. Lalu langkah yang keenam, interpretasi. Ini dibacanya yaitu H sama dengan mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0 atau H0 atau H sama dengan mu1 kurang mu2. Dan yang di bawah ini juga sama saja. Lalu nilai perbandingan 2 min kelompok negatif. H1 yaitu hasil dari elemen X yang pertama ini yaitu 11,84. Lalu yang Y tadi yang kedua yaitu Y yang kedua itu 12,63, 0 atau H sama dengan 11,84 lebih dari 12,63. Baik, langkah yang ketujuh yaitu aturan interpretasi, yaitu yang pertama, langkah pertama yaitu rejected H if T kurang dari T yang kedua, atau rejected H if T lebih dari T. Hasil dari T yang tadi kita hitung yaitu min 0,475 yang ini teman-teman. Lalu yang kedua yaitu T-tabel. Nah, untuk menentukan T-tabel ini kita melihat di PDF dengan mencari taraf signifikan 5% atau 0,05.
Nah, ini ya teman-teman, cara mencarinya yaitu dengan mencari angka di sebelah paling kiri, lalu di atasnya yaitu 0,0550, hasilnya 2,028. Baik, langkah yang ke-8 yaitu langkah terakhir, yaitu menentukan effect size itu atau sumbangan efektif. Caranya yaitu Y/1 kurangi Y/2 dibagi kumpulan standar deviasi, yaitu 11,84 dikurangi 12,63 dibagi 51,94. 94 ini 51,9434 ini hasil dari kumpulan standar deviasi ini pada poin ke B. Lalu dihitung hasilnya yaitu min 0,0152. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan dependent sample korelasi. Yang pertama, menentukan dua variabel yaitu variabel X dan Y. Langkah kedua yaitu menentukan judul dan hipotesis. Langkah ketiga yaitu menghitung layout data. Di sini ada terdiri dari subjek, variabel X, Y, XY, X kuadrat sama Y kuadrat. Lalu masing-masing variabel tersebut dijumlahkan. X berjumlah 409, Y berjumlah 429, XY berjumlah 4672, X kuadrat berjumlah 4513, Y kuadrat yaitu 5045. Keterangan yaitu N itu bisa disebut dengan subjek, totalnya ada 38. Lalu elemen X yaitu 409, elemen Y yaitu 429, elemen XY yaitu 4672, elemen X kuadrat yaitu 4513, elemen Y kuadrat yaitu 5045. Lalu ada X bar dan Y bar. Cara menghitungnya yaitu X bar 409 dibagi dengan subjek tersebut, hasilnya 10,76. Y bar yaitu 429 yaitu dari elemen Y dibagi dengan subjek yang berjumlah 38, hasilnya 11,28. Langkah yang keempat yaitu membuat grafik scatter plot. Caranya saya akan menjelaskan di Excel seperti yang independen tadi. Ini pada baris pertama ini jumlah subjek 1 sampai 38. Lalu yang kedua yaitu ini variabel X. Lalu semua di blok, pilih insert, lalu yang ini seperti independen tadi, lalu pilih yang ini, gambar yang ini, dipencet, lalu nanti bisa di copy lalu ditempel di Word, lalu masukkan di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Tipe hipotesis yaitu hubungan variabel, tidak ada hubungan. Langkah kelima yaitu menghitung Pearson korelasi atau product moment. Rumus product moment yaitu N atau subjek dikali elemen X, Y, Y, dikurangi elemen XI dikali elemen YI dibagi akar pangkat yaitu N elemen X kuadrat dikurangi elemen Y kuadrat,
lalu dalam kurung lagi N dikali elemen Y kuadrat dikurangi elemen Y1 kuadrat. N ini diisi dengan subjek tadi 38, elemen XI sama Y1 diisi dengan hasil perkalian X dengan Y tadi, yaitu 4672. Lalu yang elemen X ini diisi dengan jumlah X tadi, elemen Y yaitu jumlah elemen Y tadi 429. Lalu yang N ini diisi yaitu 38. Terus hasil dari X kuadrat tadi yaitu 4513. Lalu elemen X ini 409 dikuadratkan, lalu N 38, elemen Y kuadrat 5045, elemen YI yaitu 429 dikuadratkan. Hasilnya 177536 dikurangi 175461 di akar pangkat, hasilnya 4213 dikali 7669. Hasilnya yaitu 2075 di akar pangkat 32309 497. Hasilnya 2075 dibagi 5684. Hasil akhirnya yaitu 0,365. Langkah yang keenam yaitu mencari interpretasi hasil. Yang pertama, interpretasi hipotesis R. Poin A, rejected who if R kurang dari R alpha atau R kurang lebih dari R alpha. Yang poin B, tipe hipotesis, yaitu H0 atau H, hipotesis nihil, tidak ada hubungan antara variabel. Dan H atau Hi, hipotesis alternatif, ada hubungan antara variabel. Taraf signifikan atau DF yaitu degree of freedom sama dengan N kurangi 2. DF sama dengan 38 kurangi 2 yaitu 36. Kurang dari R dengan taraf signifikan 1%. Cara menentukan ini yaitu kita bisa melihat dari tabel. Saya akan menunjukkan tabelnya. Ini pada 1% yaitu kita mencari angka 36 dulu, lalu 1% yang 0,01, hasilnya 0,4128 seperti ini. Lalu yang di bawahnya juga taraf signifikan 5% sama saja dengan 1% tadi, yang hasilnya 0,3202. Ini jadi disimpulkan bahwa rejected who if R yaitu 0,365 tadi yang hasil dari korelasi produk momen tadi, lalu lebih dari R alpha 0,3202 atau taraf signifikannya itu yang 5%. Lalu yang kedua yaitu interpretasi hipotesis T. Yang poin pertama, rejected who if T kurang dari T alpha atau T lebih dari T alpha. Cara menghitung nilai T yaitu yang pertama, R atau korelasi akar pangkat N kurangi 2 dibagi 1 kurangi korelasi dikuadratkan. Lalu R-nya 0,365, akar pangkatnya yaitu 38 kurangi 2 dibagi 1 kurangi 0,365 kuadrat. 36 dibagi 0,866. Hasilnya 0,365. Nah, hasil dari pembagian ini yaitu 41,57 di akar pangkat. Hasilnya 2353. Untuk mencari T alpanya yaitu kita harus melihat di tabelnya, yaitu 20,28.
Nah, seperti ini. Dengan taraf signifikan 0,05%. Di poin C, sumbangan efektif atau koefisien determinasi, yaitu X ke Y persen. Caranya, korelasi dikuadratkan atau R kuadrat 0,365 kuadrat, hasilnya 0,1332. Jadi X menyumbang sebanyak 13,32% dan 86,68% disumbang varian lain. Nah, cara untuk menghitung ini yaitu 100% dikurangi 13,32%, hasilnya 86,68%. Sekian tutorial penjelasan tentang independent sample dan dependent sample korelasi. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.